Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Kesehatan Masyarakat kelompok 8 akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila. Saya Rehan Maulana Irawan, NPM 2141011515, nomor absen 35. Saya Ferry Ferdiansah, NPM 214101028. Saya Sarul Rahman dengan NPM 2141011517, nomor absen 37. Nama saya Aryo Sasudarya, NPM 214101084, nomor absen 14. Nama saya Rizkiana Tiniani Putri, NPM 214101504, absen 27. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Hipotesis ialah dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Hipotesis memberi arah pada penelitian dalam menghimpun data. Sebagai hasil penelitian, dihadapkan pada hipotesis. Jika teori mencapai generalisasi yang umum, maka akan menjadi dalil, dan bila teori memastikan hubungan sebab akibat yang serba tetap, ia akan menjadi hukum. Yang kedua ada pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Dalam Kamus Filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan knowledge adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadaran sendiri. Yang ketiga ada perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Dari asal katanya, kita dapat ketahui bahwa pengetahuan diambil dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge, sedangkan ilmu diambil dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge, sedangkan diambil dari kata science, dan pemilihan dari kata Arab alima. Adapun syarat-syarat yang dimiliki oleh pengetahuan ilmiah adalah yang pertama harus memiliki objek tertentu, yaitu objek formal dan material. Yang kedua harus bersistem. Yang ketiga memiliki metode tertentu, dan yang terakhir sifatnya umum. Dalam perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu bersinonim, artinya sedangkan dalam arti material keduanya mempunyai perbedaan. Ada pada zaman pra-Yunani kuno, yaitu pada masa ini manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, pada zaman Yunani kuno disebut juga zaman batu, yang berkisaran antara 40.000 tahun sampai 20.000 tahun. Pada zaman ini ditandai dengan kemampuan antara. Selanjutnya ada pada zaman Yunani kuno. Pada masa ini dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat, karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi. Mitologi bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap received attitude atau sikap menerima begitu saja, melainkan menimbulkan sikap uninquiring, suatu sikap yang senang menyelidiki suatu secara kritis. Selanjutnya ada zaman pertengahan. Pada masa ini hampir semua adalah prateolog, sehingga aktivis ilmu terkait dengan aktivitas keagamaan semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah Ancilla de Pelagia atau abdi agama. Selanjutnya ada zaman Renaissance, yaitu ditandai dengan era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma agama. Renaissance ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Selanjutnya ada zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Pertemuan dalam
ilmu pasti adalah sistem koordinat yang terdiri dari dua garis lurus X dan Y. Dalam bidang datar, Isaac Newton dengan temuannya teori gravitasi. Lalu ada Charles Darwin dengan teorinya Struggle for Life atau perjuangan untuk hidup. Lalu ada J.J. Thomson dengan temuannya yaitu elektron. Zaman kontemporer abad ke-20 dan seterusnya. Fisikawan termasuk abad ke-20 adalah Albert Einstein. Ia menyatakan bahwa alam itu tak terhingga besarnya dan tak terbatas, tetapi juga tak berubah status totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Ini berarti bahwa alam semesta itu bersifat kekal atau dengan kata lain tidak mengakui adanya penciptaan alam. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya. Maka secara sadar kita memahami betapa pentingnya Iptek kehidupan bangsa dan negara dalam menjamin kesinambungan pembangunan terutama nasional. Relasi yang paling ideal adalah Iptek dan nilai budaya agama tentu terletak pada fenomena pertama. Meskipun hal tersebut belum dapat berlangsung secara optimal di Indonesia sendiri, satu pihak bisa menjadi kekayaan tetapi pihak lainnya dapat memicu terjadinya konflik. Fenomena kedua menempatkan pengembangan Iptek di luar nilai budaya agama, jenis bercorak positivistis. Fenomena ketiga menempatkan nilai budaya dan agama sebagai mitra dialog, merupakan sistem yang memadai dan realistis untuk diterapkan dalam pengembangan Iptek di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Kelima, nilai dasar Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan merupakan fondasi yang kuat bagi Indonesia dalam mengembangkan Iptek. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu ilmu harus bebas dari pengandaian-pengandaian, yakni bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politik, ideologi, agama, budaya, dan unsur-unsur kemasyarakatan lainnya. Lalu, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Kebebasan itu menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan diri. Selanjutnya ada penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. Yang kedua, alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan Iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan Iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntutan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan Iptek di Indonesia. Yang ketiga, perkembangan Iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sementara itu, alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu kerusakan lingkungan ditimbulkan oleh adanya Iptek mengakibatkan generasi yang akan mendatang menerima risiko rawan bencana. Dan yang terakhir, gaya hidup global menggantikan nilai kearifan lokal. Selanjutnya ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan Iptek. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh penyelenggara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Sementara itu, tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan Iptek di Indonesia ada 4, yaitu kapitalisme, globalisasi, konsumerisme, dan pragmatisme. Yang pertama ada kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan Iptek sehingga Indonesia lebih kedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain.
Yang ketiga ada konsumerisme, menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Dan yang terakhir ada pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Bagaimana kaitan IPTEK dengan ilmu kesehatan masyarakat dengan memperhatikan nilai Pancasila? 5 sila Pancasila adalah norma yang wajib dijadikan landasan dalam pembangunan nasional Indonesia, sehingga bangsa dan negara dalam proses pembangunannya mempunyai identitas nasional yang kuat serta tidak mudah dipengaruhi oleh ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila. Pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna bahwa seluruh masyarakat Indonesia harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi pribadi yang mempunyai akses terhadap semua sektor pembangunan, baik itu sosial, ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan sebagainya dengan prinsip kesetaraan dalam penghidupan yang layak. Pembangunan kesehatan di Indonesia sudah berusaha mengacu pada cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu, di Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 10A tentang hak asasi manusia, pasal 28C ayat 1, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Selanjutnya, pada pasal 28H ayat 1, yakni setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jelaslah bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar negara menjamin kesehatan masyarakat rakyatnya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah meningkatkan akses terhadap berbagai informasi terkait kesehatan. Saat ini, era digital juga telah menyediakan fondasi teknologi bagi kemunculan berbagai platform. Misalnya, aplikasi pada perangkat digital mobile, website digital health seperti pemanfaatan teknologi digital dan pelayanan kesehatan, promosi kesehatan, manajemen kesehatan, serta berbagai tujuan lain terkait kesehatan. Penerapan IPTEK dalam manajemen kesehatan dilakukan melalui sistem pelaporan terpadu sehingga pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya kesehatan akan lebih tepat. IPTEK dapat digunakan juga untuk membantu pelaksanaan surveillance epidemiologi penyakit atau pengamatan kejadian penyakit dari hari ke hari, sehingga kejadian luar biasa penyakit dapat cepat diantisipasi. Dengan adanya IPTEK, maka peningkatan gizi buruk, peningkatan kejadian malaria, diare, demam berdarah dapat terdeteksi lebih dini melalui perangkat teknologi yang bergerak. Selain dalam manajemen kesehatan, IPTEK turut membawa perubahan besar di bidang promosi kesehatan. Saat ini, promosi kesehatan digital sepatutnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara lebih optimal. Platform digital menjadi sarana baru untuk melakukan promosi dan komunikasi kesehatan. Tidak hanya sekedar sarana untuk mencari informasi kesehatan, namun juga sarana berinteraksi, misalnya dengan orang yang memiliki masalah kesehatan serupa. Selain mendapat informasi tambahan, pengguna juga memperoleh dukungan sosial untuk meningkatkan kualitas kesehatannya. Pesan dan kesan yang saya ingin sampaikan selama belajar semester pertama mata kuliah pendidikan Pancasila, intinya banyak hal-hal yang berkesan. Selain itu juga banyak ilmu-ilmu yang belum saya pelajari yang sekarang menjadi lebih tahu mengenai tentang kewarganegaraan maupun tentang Pancasila dan lain sebagainya.